Wong senengane pengajian. Orang Islam khususnya orang NU itu senengane pengajian. Sampai saya pernah itu diundang pengajian itu dalam rangka mengganti nama istri. Dan anehnya itu tidak ada sing meneliti atau mikirkan ini kenapa sebabnya. Pengajian begitu intensnya, mau itu hasanah begitu rajinnya, tausiah begitu seringnya, kok kelakuannya kok podo emang. Kok nggak berubah? Kalau dia ngajak ngulon, dia sendiri tengok-tengok, itu udah lumayan. Ini enggak, dia ngajak ngulon, dia ngetan. Yang dijak kan dia bingung ini. Maksudnya Kiai Husain, orang Indonesia diajak zuhud semua untuk memperbaiki keadaan. Saya bilang enggak payu. Podo wong Indonesia nih. Oh kok wong podo Indonesia nih? Podo Islami. Oh kok wong podo Islami? Podo NU nih. Tukaran. Rabbana fa'na bima latana Rabbi alimna ladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahlil kutri unsa wa zakat ma'a ahlil kutri unsa wa zakat Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tarbadi qawlan wa fi'lan karoma wa zukil kullan. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, teristimewa keluarga besar Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto yang berbahagia. Pertama-tama perkenankan saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan saya pada malam hari ini bisa sowan dalam rangka ulang tahun Rumah Sakit Sakinah yang ke-26. Tidak lain mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, barokah dan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Saya pikir-pikir orang Islam itu sewenengane pengajian ini tidak karu-karuan. Itu kalau Rabiul Awal itu saya muludan itu ngaji dalam rangka muludan itu sampai tanggal 57 Mas ya dong. Bulan Rejab Rejeban, bulan Sakban Sakbanan, khataman pesantren itu sampai Ramadan. Ramadan pengajian lagi, mauidhah hasanah lagi, tausiah lagi, nuzulul Quran. Sampai Syawal pengajian lagi ngantek Selo. Dalam rangka halal bihalal. Habis itu pengajian lagi, mauidhah hasanah lagi, tausiah lagi dalam rangka syukuran haji. Wong senengane pengajian. Orang Islam khususnya orang NU itu senengane pengajian. Sampai saya pernah itu diundang pengajian itu dalam rangka mengganti nama istri. Jadi ana wong bojone rewel terus saya itu. Sowan kiai. Kiai ini bojo kula rewel mboten karuan. Saben dina kula kei kaya sak yuta kok tesih ngomyang mawon. Kiai ini sapa jenenge bojomu sapa? Madonna. Lah iki apa makane? Wong desa kok jenenge Madonna.
Genti ora apik ngono. Ini genti nama pengajian. Lah kula ingin menghentikan itu karena tak pikir-pikir ini penggawean kok ngene iki apa ya? Pengajian begitu intensifnya pengajian. Sampai tidak ada hari tanpa pengajian. Tapi sing dikei pengajian sing dimauidhoi sing ditausiahi ya tetep ngono iku wae potongane. Sing korupsi ya gak bar, sing senengane tukaran karo dulure ya gak leren-leren, sing gawene ngrasani wong ya terus, sing gawe fitnah ya tambah ndadi. Padahal Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islamnya seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Dan iki ya ono ya ini ora ono gunane ngene iki. Ditutuk-tutukno. Gak ono apike Islamku iki. Dan anehnya itu ndak ono sing meneliti atau mikirkan ini kenapa sebabnya. Pengajian begitu intensnya, mauidhah hasanah begitu rajinnya, tausiah begitu seringnya, kok kelakuannya kok podo ae mong. Kok enggak berubah? Kok tidak seolah-olah tidak ada korelasi antara mauidhah hasanah dengan yang dimauidhai. Ini yang salah siapa? Apa yang memberi mauidhah? Kiyaine, ustadze, apa materi mauidhahnya? Apa yang dimauidhai, apa zamannya? Wabeh dan jawab zamannya nomor paling tidak bertanggung jawab soalnya. Sangger muni zamannya ngono wis bener kabeh wis. Tapi saya pribadi itu punya pendapat sendiri. Sampean punya pendapat lain juga nggak apa-apa, negara demokrasi. Menurut pendapat saya ini yang salah yang memberi mauidhah. Ya nun sewu nek ana sing ahli mauidhah hasanah. Menurut pendapat saya itu yang memberi tausiah. Sebab pemberi tausiah, kiai, ulama, akhir-akhir ini disebut ustadz, itu sebetulnya kan menyampaikan apa yang datang dari Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Rasul mendapatkan ayat dari Allah. Kanjeng Rasul mengatakan balighu anni walau ayat. Lalu yang menyampaikan disebut mubaligh. Balighu anni. Walau itu kalau ngaji, walau itu kadang-kadang tuh dimaknani sayat iku ya pokoke sampekno sayat iku ngantek matek ya sayat iku wong. Jadi punya sayat di bulan baleni. Jadi mestinya karena melanjutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, metode dan caranya mestinya ya kudu koyok Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mengajak orang, kalau mendidik orang, kalau memauidhai orang, kalau mentausiai orang, itu diawali dengan melakukan tausiah itu sendiri, mauidhah itu sendiri, isi ayat itu sendiri pada pribadi beliau. Rasulullah lah orang pertama yang melaksanakan apa yang dikandung oleh Al-Quranul Karim. Makanya Siti Aisyah benar ketika ditanya pribadinya Rasulullah itu seperti apa, Siti Aisyah balik bertanya, Anda kok bertanya tentang pribadi Rasulullah, apa Anda tidak pernah baca Quran? Kanjeng Rasul itu ya Quran berjalan. Kana khuluquhul Quran. Ada dawuh salatlah aqimis salata li dzikri.
Orang pertama yang sholat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumu, puasalah. Orang pertama yang puasa adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hajilah, orang pertama yang haji adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah dengan tetangga, orang yang pertama kali baik dengan tetangga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersaudaralah dengan baik dengan saudara Rasulullah yang pertama kali. Ketika Kanjeng Rasul sudah melaksanakan sholat, baru mengajak orang sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti aku sholat ini. Kalau saya sekarang ngajak sampean sholat, lalu saya sendiri belum sholat, saya akan kesulitan ngajak sampean. Salatlah kalian seperti saya sendiri belum sholat. Seperti Kiai Muslihan, jauh sekali di Mojokerto. Saya ngajaknya di Rembang, lalu menunjuk orang Mojokerto, salatlah seperti. Tapi kalau saya sendiri sholat, salatlah kayak aku. Orang akan mudah menerima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena diajak dan diberi contoh bagaimana sholat itu. Khudhu anni manasikakum. Kalau kalian haji, ambillah cara hajiku ini. Kanjeng Nabi menyuruh orang supaya memuliakan istrinya. Rasulullah menyontohkan bagaimana memuliakan istri. Sehingga orang dengan terp gitu saja. Kanjeng Nabi menganjurkan yang tua menghormati, menyayangi yang muda menghormati yang tua. Anda bisa lihat sejarah Siratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah menghormati orang tua. Bagaimana ketika Rasulullah menerima ayahnya sahabat Abu Bakar itu. Pakaiannya Kanjeng Nabi digelar untuk tempat duduk. Menghormati orang tua. Bahkan beliau sajak menegur sahabat Abu Bakar, sampean itu gimana, orang sepuh kok sampean neret-neret ke sini, mbok saya yang sowan saja. Kanjeng Rasul menyuruh orang tua menyayangi anak muda. Kita bisa melihat sejarah hidupnya Rasulullah kayak apa Kanjeng Nabi menyayangi anak-anak muda seperti Sayyidina Ali, seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dan seterusnya. Jadi semua yang diperintahkan Rasulullah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sementara yang ingin melanjutkan, mubalik yang akan melanjutkan ini, tidak semuanya, saya mengatakan tidak semuanya, jadi adalah 1-2 yang mengikut. Tidak semua seperti Rasulullah SAW metodenya. Ada mubalik kiai, ustadz yang menganjurkan lomo. Wah, dalilnya Masya Allah, hadisnya sahih, rawahul Bukhari wa Muslim. Ayatnya ceto, suratnya ceto. Saudara-saudara sekalian, wong sing lomo kuwi dikasihi Gusti Allah, disenengi wong senengi Gusti Allah. Cedak karo swarga. Wong buakhil kuwi gak disenengi Gusti Allah, cedak kalau neraka. Dia sendiri mewedite setengah mati. Ngomong di mana-mana, ini pada zaman sekarang kita perlu menjaga kerukunan kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi dia sendiri provokator, suka berkelahi dengan orang. Jadi ini gak cocok. Kalau dia ngajak ngulon, dia sendiri tengok-tengok, itu udah lumayan. Ini enggak, dia ngajak ngulon, dia ngetan. Yang dijak kan dia bingung ini. Lu itu katanya ngulon itu bagus, kok dia ngetan. Orang disuruh menghargai hukum, dia menginjak-injak hukum. Jadi terus orang malah bingung. Dan dilalah kesannya Allah itu yang mengajak
dengan metodenya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru Pak Harto. Masih ingat ya Pak Harto? Itu loh yuk. Piye enak zamanku loh. Dilalai yang mengikuti, yang ngajak mengikuti cara dan metode Rasulullah itu Pak Harto. Pak Harto ngajak kita kaya, itu dicontohi oleh beliau. Ya, orang Indonesia ya terbelajar seperti sahabat ketika menerima nasihat Kanjeng Rasul, seperti sahabat ketika diajak Rasulullah, salatlah seperti aku, gitu saja. Oh ngono kuwi salatku. Lha iki ya ngono. Wong Indonesia dijak sugih karo Pak Harto, oh ngono kuwi sugih. Tidak ada sampai sekarang ini, tidak ada. Orang Indonesia yang tidak seneng duit itu tidak ada. Gak ono. Mandine metodene Kanjeng Nabi. Nggo ngajak apik ya iso kasil, nggo ngajak golek duit apa maneh. Sekarang ini senenge duit ra karuan. Mulane terkenal itu. Sapa jenenge? Raden-raden taat apa iku mau jenenge? Yang iso gandakno duit itu. Santrine 23.000. Kiai Masri kan santrinya berapa? Ini 23.000 di seluruh Indonesia. Kenapa orang-orang kaya mobilnya sudah 12 masih nyopet duit rakyat? Ini mandine metodenya Kanjeng Rasul. Sampai orang-orang yang mempunyai nalar sehat, orang pinter era karuan, profesor, dokter, kan iso ilang akal melihat duit itu. Jangankan kok profesor, dokter, kiai iso ilang akal. Ta'udzubillah min dzalik. Modern, tahu modern nggak? Modern itu akronim dari Imamuddin, pemimpin agama di desa namanya Muddin, dari Imamuddin, Muddin. Itu saja di bawah sadarnya ini weneng duit. Bahasa Pak Walinya materialistis. Materialis. Modern di bawah sadar materialistis. Kalau diundang orang kaya, tahlilnya 1000 kali. Kalau diundang orang melarat terus langsung donga saya Rabbana atina fid dunya hasanah Allah. Mubalek sampai namplopi tipis, besok undang lagi gak mau datang dia. Ketika ada bokonge truk muni, piye le, enak zamanku toh, kabeh mengiyakan. Iya, Mbak. Semua mengiyakan. Diposting di Facebook, di Twitter, gambarnya digedekno. Top. Terus Mbak. Nah, saya bilang, betul, enak zaman jenengan. Biyen Soeharto ini mau siji sakniki kabeh Soeharto. Sekarang ini orang yang punya duit itulah yang paling terhormat, bukan orang yang zuhud. Itu zaman kuno pekek itu, abad keberapa itu, tidak payu. Maka ketika Kiai Husain Muhammad Cirebon itu, pemilik pesantren Arjowinangun, nulis buku tentang zuhud. Saya ledek di depan umum. Zaman begini kok bikin buku zuhud. Gak payu aku. Gak payu. Orang lagi seneng-senengnya duit kok. Kampanye zuhud. Orang lupa semua, termasuk dari kalangan pesantren kiai-kiai lupa semua tentang makalah hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, sudah lupa, tidak pernah dibaca. Bahwa seneng duit, seneng materi itu adalah sumber dari segala kesalahan. Sumber. Maksudnya Kiai Husain,
orang Indonesia diajak zuhud semua untuk memperbaiki keadaan. Saya bilang enggak payu. Yang rodok mendingan sajalah. Ajak dulu orang Indonesia ini untuk hidup sederhana. Itu saja. Kalau itu berhasil, ngajak zuhud silahkan. Kalau sederhana saja tidak bisa, bagaimana mau ngajak orang zuhud itu? Saya itu di mana-mana mau ngijazahi dungane Kanjeng Nabi, nggak ada yang mau. Padahal dikei dungane kiai senenge ra karuan. Di ngamalno. Iki ora trimo kiai, ora trimo wali, Kanjeng Nabi. Entah kalau di sini, ini kalau dijazahi mau ngamalkan apa enggak ini? Kanjeng Nabi itu ndonga, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Ini sampean baca jangan banyak-banyak, habis sembahyang baca sekali saja. Kalau kebanyakan nanti kemanten payah. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah berilah aku penghidupan miskin, wa amitni dan matikan aku dalam keadaan miskin, wahsurni fi zumratil masakin dan kumpulkan aku golongan orang-orang miskin. Ya, dibaca sekali saja habis sholat, jangan banyak-banyak. Kemanten nanti. Kira-kira ada yang berani ngelakoni itu, ngamalkan, ndelok ngguyu itu gak. Memang kita tidak dalam posisi Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Rasul itu bisa memilih miskin karena beliau dalam posisi yang bisa memilih. Karena Rasulullah pernah kaya sekali dan pernah miskin sekali. Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kuat ketika kaya, ketika miskin kuat. Karena sama-sama kuatnya, beliau dalam posisi bisa memilih. Saya milih miskin saja. Nah, kita tidak dalam posisi itu. Kita kaya tidak kuat, melarat terpaksa. Kita mengikuti cara hidupnya Rasulullah saja sudah tidak terbayangkan oleh pikiran kita. Kanjeng Rasul itu cara hidupnya teplung. Tidak ada orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang sampai punya pikiran hidup teplung, itu tidak ada. Teplung itu seperti burung itu. Hari ini akan saya cari hari ini. Besok ya entah, besok cari lagi untuk besok. Kita kalau tidak 7 turunan nih, tidak puas kita. Sekarang sama nanti lihat kan. Podo wong Indonesia nih. Oh kok wong podo Indonesia nih. Podo Islami. Oh kok wong podo Islami. Podo NU nih. Tukaran. Sampai selidiki itu. Apa oyok-oyokan swarga kira-kira. Ini kemelut yang di mana-mana itu. Kenapa? Ada apa namanya? Itu di Jawa Tengah, di sini saya kira tidak ada. Jawa Tengah itu ada kepala daerah itu mulai secara Indonesia bisa jadi kepala daerah. Itu ya kayak tukang tambal ban bisa jadi anggota DPRD. Jadi sampai sekarang tidak usah sekolah dhuwur-dhuwur itu apa? La ilaha illallah. Asal punya uang banyak itu sampai bisa jadi apapun di Indonesia ini. Makanya ketika saya meledek Kiai Husain, lalu sampean kalau saya enggak, kalau saya akan ngajak orang untuk hidup sederhana saja dulu. Bisa enggak? Kira-kira diajak hidup sederhana. Dan sederhana itu memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sederhana itu tidak berlebih-lebihan, makan tidak berlebih-lebihan,
minum tidak berlebih-lebihan, senang tidak berlebih-lebihan, benci tidak berlebih-lebihan, sampai pun ibadah tidak berlebih-lebihan. Ibadah berlebih-lebihan itu gimana? Puasa maghrib tidak buka, tidak buka, nanti sekalian sahur saja, itu berlebih-lebihan ibadah. Ibadah yang sederhana, maghrib buka, hampir subuh sahur. Bayang dulu itu ada perempuan yang hobinya sholat, kalau tidak salah namanya Zainab. Saking hobinya sholat, senangnya sholat, itu soko tiang di sana dikasih tali, dintokno soko kene, sini dikasih tali, maksudnya untuk pegangan. Kalau masih suka sholat tapi sudah ngantuk atau sudah capek, pegang. Jadi sembahyang sampai menggak-menggok itu, tapi tetap sholat karena senang sholat. Cekelan ini. Konangan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dipuji tapi dimarahi. Kamu ini ngapain? Ngapain kamu begini? Tuhan itu tidak kenal bosan, kamu yang kenal. Tuhan tidak kenal capek, kamu bisa capek. Biasa-biasa sajalah. Dulu ada orang yang nepuk dada, 3 orang nepuk dada. Saya kesini ini, ke Madinah ini ingin membandingkan saya dengan Rasulullah kayak apa. Saya ini selamanya tidak pernah tidak puasa. Puasa terus. Kalau siang tidak pernah tidak puasa. Yang satunya, saya juga begitu. Saya ingin bandingkan dengan Rasulullah. Saya kalau malam tidak pernah tidur, saya sholat terus kalau malam. Orang yang ketiga, saya juga. Saya ini selama hidup tidak pernah menyentuh perempuan. Suara ini 3 orang ini kedengaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besoknya di Masjid Nabawi ditemui 3 orang itu. Kalian yang mengatakan ini. Iya Kanjeng Rasul. Wa aimullah, ketahui kalau takwa-takwaan, saya lebih takwa dari kalian ini. Saya paling takwa, wong saya utusannya Allah. Gak bisa kamu mengalahkan aku takwa. Tapi aku kalau malam kadang-kadang sholat, kalau ngantuk aku tidur. Siang kadang-kadang aku poso, kalau tidak ada sarapan saya poso. Ada sarapan saya tidak poso. Saya tidak hanya menyentuh perempuan, saya kawin dengan perempuan. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Yang tidak senang dengan lakuku ini, yang seperti manusia biasa ini, tidak termasuk golonganku. Man raghiba anni an sunnati falaisa minni. Sederhana itu ya sudahlah, lumrahnya menuso saja. Menuso zaman biyen, tapi penuso sekarang ini angel golek sing sederhana itu. Itu zamannya Mbah Hayat Halimi sudah habis itu. Wong ngedekno rumah sakit kok nganggo jumputan itu kan luar biasa tuh. Lah iki ya ndak bisa toh kalau ndak punya kenalan jabat tinggi gitu. Proposal aja ya kudu njaluk tanda tangannya Pak Wali Kota baru mandi gitu. Jumputan. Membantu Gunung Kelot tadi itu jumputan. Jumputan kok sampai bertonton itu gimana caranya? Cara hidup sederhana dengan apa namanya prosedur itu saya bayangkan. Terus ibu-ibu muslimat ya dan jikui jumputan itu di rumah-rumah itu nggak tenang apa-apa. Yang jumputi, yang punya kaleng jumputan
yang punya tenong jumputan, yang ngambil jumputan-jumputan itu, yang ngadain semua untuk ganjaran kabeh. Setelah jadi begini nih, mereka dapat jariah semua. Tidak perlu kita kok tertarik kepengen, wah itu aku mbok dikai bagian sekabare kok miliatan untuk ane. Tidak usah. Ini yang perlu kita teladani, ada kehidupan sederhana. Orang desa itu luar biasa pengamalannya terhadap ajaran Rasulullah, paling depan. Ajaran Rasulullah untuk mandiri, orang desa paling mandiri. Ajaran gotong royong, ta'awun alal birri wa taqwa, orang desa paling ta'awun. Ajaran Rasulullah menghormati tamu, orang desa paling menghormati tamu. Sampai datang ke desa, belum ditanya dari mana sudah disuguh. Orang desa sak pernane ditokno kabeh. Gedang kluthuk ditokno. Wah, pokoke hormat tamu. Tujuannya. Baru tanya kondi Kang, ndengaren ora mau tilik keselamatanmu tahun. Apalagi cari semuanya. Kalau ini Kanjeng Rasul, ini orang desa, ini orang kota. Sampai bercermin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang desa itu tahu. Tapi orang desa ini penyakitnya itu mender, apa cilekan, apa ndak punya anu gitu. Terus wong kutha ketok kok kaya hebat dhewe ngono. Sama dengan orang Indonesia, lihat orang Eropa, Amerika, itu kayak wong desa ora wong kutha ngono. Wah, kepengen niru. Niru sak karep-karepe ndekne. Ora nyawang awake barang. Ana koboi Texas nganggo kathok ngaplet, ndekne melok ngaplet. Padahal awake ceweking kaya biting ngono. Ana cewek Perancis nganggo rok sepan, ndekne melok-melok. Ora nyawang awake. Awake wedine semono kelas berat nganggo sepan. Kaya lepet kakean ketan. Sampai ketika Pak Harto itu memimpin mau bangun ekonomi Indonesia, itu yang ngelihat sana tanpa ngelihat diri sendiri. Sudah benar. Mau buka warung terus ndelok warung sing maju itu sudah bener, warung sing laris. Mosok arep buka warung ndelok warung sing bobor sing gak payu, ndak mungkin. Itu sudah bener. Ketika Pak Harto mau bangun Indonesia ini, sing didelok ya Amerika, Eropa. Itu sudah bener. Cuma tidak nyawang awake dhewe. Saya kira itu. Wallahu yafiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin wa khairu Indonesia wa Indonesiyin wa khairu nahdlatul ulama wan nahdin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 juz. 1. Umi Uslifatil Jannah binti Bapak Ismadi, Rawa Tengah, Sumber Baru, Jember. Mafruhatul Fikriyah binti Bapak Ismadi, Rawa Tengah, Sumber Baru, Jember. Dumateng panjenenganipun Kyai Abdurrahman Haramein.